Garuda Muda memastikan bahwa pertandingan babak perempat final melawan Korea Selatan akan kembali diperkuat Nathan Chuan. Pada awalnya Nathan meninggalkan timnas Indonesia usai fase grup karena izin yang diberikan oleh klubnya Heerenveen. Hanya untuk tampil di fase grup saja. Kini Nathan yang tadinya berada di Belanda akhirnya kembali ke Qatar dan bergabung bersama dengan tim nasional Indonesia U23. Pasalnya pendekatan yang dilakukan PSSI kembali kepada klub Nathan di Belanda berhasil. Nathan diharapkan bakal memperkuat sisi pertahanan di mana ia menempati posisi gelandang bertahan berduet dengan Ivan Jenner. Tim nasional sepak bola U23 Indonesia akan menghadapi lawan tangguh di babak perempat final yakni Korea Selatan. Tim negeri gingseng yang tak pernah terkalahkan sepanjang gelaran ini akan menghadapi Garuda Muda. Mampukah anak asuh Sintayong yang menampilkan permainan memukau di tengah laga emosional di mana taktik dan strategi kedua pelatih dianggap memiliki karakteristik yang sama. Apakah Indonesia harus menerapkan pola lebih banyak bertahan ketimbang menyerang karena serangan balik Korea Selatan perlu diwaspadai. Kami ajak Anda berdialog bersama dengan pakarnya yang juga mantan pemain timnas pada tahun 86 pernah berhadapan langsung dengan Korea Selatan, Bung Bambang Nurdiansyah. Sehat, Bung Bambang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia akan menghadapi Korea Selatan yang sampai sekarang belum pernah kebobolan sama sekali itu tim gingseng? Saya pikir kita semua harus optimis dan anak-anak juga 3 kali pertandingan ini sebetulnya walaupun lawan Qatar kalah tetapi mereka mengalami kemajuan yang pesat menurut saya. Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Kita akui Korea memang rajanya Asia ya. Beberapa kali seniornya masuk ke Piala Dunia. Tetapi dalam sepak bola dan anak-anak sekarang timnas sekarang luar biasa. Itu dibuktikan 3 pertandingan yang menurut saya luar biasa kemajuannya, peningkatannya. Dan saya bekas pemain, saya pelatih, saya harus optimis juga anak-anak bisa mengatasi Korea. Tapi kan jelas secara pola permainan berbeda jauh. Kemarin kita lawan klub-klub yang ada di Timur Tengah. Mungkin kalah lawan Qatar, tapi kita membantai Yordania. Bahkan lawan Australia pun kita menang tipis. Apakah pola strategi yang sama harus kita terapkan atau jauh berbeda? Bang? Ya, yang harus diantisipasi bahwa Korea itu, saya pikir Sintayong sudah tahu karena dia juga bekas pemain nasional Korea dan dia juga pernah ngelatih timnas nasional Korea. Korea bermain bolanya speed and power, cepat dia. Dan itu sebetulnya bisa dikalahkan kalau anak-anak bermain seperti apa yang dilakukan ketika melawan Jordan. Alur bola cepat pindah dari kaki ke kaki, tidak terburu-buru. Dan yang paling penting ketika mereka menguasai bola Korea maksud saya, anak-anak harus bertahan dengan komunikasi dengan baik, antisipasi yang baik karena sekali lagi Korea cepat-cepat. Belum lagi Korea diagonal bolanya bagus, tinggi-tinggi headingnya juga berbahaya. Jadi itu saya pikir kalau anak-anak lebih fokus lagi konsentrasi, saya pikir tidak tertutup kemungkinan Korea akan atau kita akan menyulitkan Korea. Dari gaya permainan, Abang tadi sudah menyebut bahwa Korea itu merupakan raja Asia. Tapi kalau kita bandingkan dengan ala Timur Tengah, ala Amerika Latin, perbedaan mencoloknya di mana sebenarnya posisi permainannya? Ya, seperti saya bilang tadi, kalau pemain Korea ini speed and power, pressure-nya tinggi. Tetapi kalau Amerika Latin atau negara-negara Timur Tengah ini mengandalkan teknik, main bolanya pelan tetapi pasti gitu kan. Dan Korea ini tipikalnya bermain kayak Jepang, speed and power gitu. Di sini kita punya Nathan untung bagus sekali. Saya pikir Nathan bisa mengatur ritme. Jangan mengikuti gaya permainannya Korea yang selalu cenderung cepat gitu. Main bola saja, dari ke kaki, sabar dan saya pikir ini sepak bola apapun bisa terjadi dan anak-anak saya pikir bisa mengatasi lah. Tapi yang sekarang jadi catatan battle antara Sintayong dan juga Hwang Sung-hong. Mereka pernah bertemu dari tahun 2009 sampai dengan 2012 dan rekornya masih dipegang oleh Hwang Sung-hong. Ya. Banyak yang bilang jangan-jangan pola permainan Korea akan diadaptasi oleh Sintayong di timnas Garuda Muda. Ini sepak bola, materi juga berbeda, situasi berbeda. Jadi apapun bisa terjadi. Sekali lagi saya optimis. Kalaupun kita harus kalah, tapi saya pikir Korea akan sulit. Dan perlu susah payah untuk mengalahkan anak-anak. Karena progres tim nasional kita, suka atau tidak suka, harus diakui progres kita sangat bagus.
progres yang sangat signifikan dengan perolehan di atas kertas Yordania. Banyak yang mengatakan Yordania peringkatnya tinggi, tapi Indonesia bisa membuktikan itu. Betul. Tapi di lini pertahanan kita, bagaimana Anda melihatnya setelah diperkuat oleh Nathan Chuan? Ya, Nathan ini defense midfield ya, tetapi dia juga bisa mengatur alurnya serangan ke depan gitu. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan counter attack atau permainan cepat Korea, terutama lini belakang kita. Dan harus juga antisipasi bola-bola diagonal, karena Korea itu selalu bola-bolanya diagonal dan mengandalkan ketinggian, headingnya juga bagus. Satu lagi, hindari permainan cepat ketika melawan Korea. Ajak dia main pelan justru, seperti kita main lawan Jordan, kaki ke kaki ke kaki. Kalau istilah Eropa itu kita kalah main, sabar gitu. Jadi kan. speed Marcelino, ada Witan Sulaiman, apakah harus ditahan dulu sejak babak pertama? Nah, artinya gini, mereka Marcelino dan Witan Sulaiman. Witan itu kan main cepat. Tapi kapan cepat itu dilakukan kan gitu kan? Ketika di box penalti lawan, kenapa harus tidak cepat? Ketika ada peluang untuk bisa bikin gol ya harus cepat gitu. Tetapi jangan terburu-buru. Beda cepat dan terburu-buru ke depan, beda sekali. Oke, main dulu. Tetapi ada saatnya dia harus cepat. Di box penalti mungkin dia cepat, di sliding penalti umpamanya seperti itu. Jadi tipikal tidak harus dirubah kayak Nathan kan cepat gitu. Siapa namanya? Sulaiman. Witan Sulaiman. Cepat, terus Marcelino juga cepat, tidak harus merubah, tapi kapan itu dilakukan itu yang harus dilakukan gitu. Oke, bisakah kami mengatakan bahwa Korea Selatan U23 ini sama seperti tim yang dewasanya? Bang Bambang. Ya kalau kedewasaan bermain saya pikir yang senior lebih bagus, tapi gaya permainannya umumnya Korea sama. Speed and power. Tapi Jepang kalah. Betul. Cina kalah 2-0. Betul, kan sana juga 2-3 juga kan. Artinya kalau kualitas pasti yang senior lebih bagus gitu kan. Tetapi cara permainan, pola permainan atau gaya permainan per individunya, karakter Korea tidak akan beda. Speed and power, ya, tegap-tegap, kuat di bola juga gitu kan, apalagi fisik. Makanya Sintayong mengelatih tim nasional Indonesia, dia bilang, wah ini kondisi fisiknya lemah. Karena apa? Memang Korea begitu, dia mau orang yang fisik yang bagus. Karena permainan sepak bola impossible kalau fisik tidak bagus, tidak bisa main 90 menit berlangsung gitu kan. Dan anak-anak sudah meningkat secara fisik setelah ditangani Sintayong dan konsisten menurut saya. Dobrakan seperti apa yang harus kita lakukan sebenarnya Bung Bambang? Melihat lini pertahanan Korea yang dianggap kuat karena tidak pernah kebobolan sama sekali sepanjang Piala Asia ini berlangsung. Sesaat lagi ditahan. Baik. Sambil kami tampilkan nanti formasi prediksi dari Timnas Indonesia. Hanya di Kabar Petang pemirsa.